Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mengkehendaki. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini perlu yang namanya perencanaan. Dalam hidup ini kita perlu mengatur schedule kita, sehingga ketika kita mengatur dengan sedemikian rupa, dengan baik, dengan perencanaan yang memang tepat, maka ekspektasinya ketika kita melakukan itu akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu. Namun ada kalanya juga akan tidak sesuai ekspektasi, akan lari dari schedule yang kita lakukan. Namun yang paling terpenting dari setiap perencanaan hidup, dari setiap strategi, dari setiap jadwal, kita meminta atau menanyakan dulu kepada Tuhan, atau kita berkata sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin dalam istilah teman-teman agama Islam, kata yang tepat yang sering kita dengar, besok kita akan buat acara seperti ini, rencana seperti ini, insya Allah. Mungkin itu jawabannya ya teman-teman yang muslim. Insya Allah itu bahasa yang sering kita dengar. Dan ini memang benar. Dalam setiap rencana kita, mau mengikuti acarakah, mau melakukan acarakah, kita harus bertanya kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan melakukan ini dan itu. Sebagaimana secara keseluruhan dalam nats kitab Yakobus ini, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Bagaimana hidup ini adalah seperti uap, dikatakan di ayat sebelumnya. Semua akan berlalu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang merencanakan ini dan itu, tetapi akhirnya nyawanya pun sudah tidak tertolong. Banyak orang merencanakan pergi ke sana kemari. Ya, baru-baru ini seorang artis terkenal dalam Instagram terakhirnya dia buat, saya mau pergi kemana ya. Akhirnya kecelakaan maut itu merenggut nyawanya. Kita tidak ada yang tahu akan hidup ini. Semuanya akan berlalu sebagaimana uap. Dan dalam hidup ini kita perlu menanyakan Tuhan. Perencanaan itu perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas apa yang kami rencanakan ini. Itu merupakan suatu doa, harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan adalah harus seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengutip yang dikatakan oleh Dr. Michael Griffiths, seorang penulis dalam bukunya Ambil Aku Tuhan Melayani Engkau, seorang teolog juga. Kita punya satu hidup untuk ditempuh. Mungkin sudah kita lalui seperempat, sepertiga, setengah, bahkan mungkin lebih dari itu. Apa yang sudah kita lalui itu sudah lampau dan takkan kembali lagi. Tetapi bagaimana dengan yang masih sisa? Apakah yang akan kita lakukan dengan itu? Hidup itu singkat, tak terduga. Bagaimana dalam hidup yang sudah kita lalui, kita jalani, tetap kita lakukan dengan maksimal. Yang sudah kita jalani, kita minta kehendak Tuhan boleh berlaku dalam hidup ini. Thomas Aquinas, seorang teolog dari Italia, berkata demikian, hati manusia itu benar dan bahagia ketika ia mau melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita sesuaikan kehendak diri kita, rencana kita, strategi kita, jadwal kita dengan kehendak Tuhan, ya, apakah seturut dengan kehendaknya atau tidak. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, apapun yang sedang kita rencanakan dalam hidup ini, apakah masa depan anak-anak kita, apakah kenaikan pangkat, jabat, karir kita dalam pekerjaan atau pekerjaan yang terbaik, biar kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita akan memulainya,
maka kita minta biar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biar rencana Tuhan juga boleh berlaku atas hidup kita. Karena kita hanya mampu menjalaninya, hanya mampu merencanakannya. Semua seturut kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami. Dan biarlah apa yang kami rencanakan, kami atur, kami jadwalkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar Tuhan yang boleh memberkati hidup kami. Kami mulai hari kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.